wa ikhwani amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haula'il arba'. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali, dan kajian kita pada pagi hari ini membahas tafsir ringkas Quran surah An-Naba. Taib yang pertama, surat An-Naba itu adalah surat yang bisa kita temukan di posisi ke-78 dari 114 surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Lebih rincinya, surat ini terdiri atas 40 ayat, 174 kata, 766 huruf. Yang sebagian ulama berpendapat konon surat ini adalah wahyu ke-80 yang diterima oleh Nabi dan tergolong Makkiyah. Nah, apa yang ingin Allah informasikan kepada kita di dalam surat ini? Mari kita bahas ayat demi ayat, ma tayassara lana, yang mudah bagi kita. Taib, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah Ta'ala, amma yatasaalun anin naba'il azim. Tentang apakah mereka saling bertanya tentang berita yang besar. Taib yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengawali surat ini dengan kegiatan yang saat itu dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah. Karena surat ini adalah Makkiyah, yang Makkiyah itu kebanyakan berbicara tentang orang-orang kafir dan musyrik Mekah, maka Allah menceritakan salah satu kegiatan yang saat itu mereka sedang lakukan yang menjadi topik dan pembahasan di dalam surat ini. Saat itu sekelompok orang-orang Mekah, khususnya orang kafir dan orang musyrik, berbincang-bincang dan saling bertanya. Yang kita tahu, saling bertanya itu adalah kegiatan yang positif jika diarahkan. Karena bertanya itu, kata para ulama, ada dua. Ada bertanya yang terbimbing dan ada bertanya yang tidak terbimbing. Kalau bertanya tidak berbimbing itu gimana? Antara orang yang bertanya dan ditanya itu sama-sama nggak kompeten. Yang bertanya menanyakan sesuatu hal yang remeh atau nggak penting, dijawab oleh orang yang sebenarnya juga tidak punya kemampuan untuk menjawabnya. Itu termasuk pertanyaan yang tidak terbimbing. Dan ini kalau boleh kita sebut ya obrolan biasa, obrolan remeh. Tapi ada juga aktivitas bertanya yang kemudian terbimbing. Bahkan ini salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat, yang kebiasaan ini membuat mereka kokoh dalam memahami Islam, menghilangkan segala keraguan yang ada pada Islam karena sering bertanya tatkala mereka butuh jawaban atas pertanyaan yang ada. Kapan kalau memang pertanyaan itu tepat, ditujukan kepada orang yang kompeten untuk menjawabnya. Para sahabat tidak akan bertanya kepada Nabi kecuali pertanyaan yang penting, dan yang menjawab pun juga orang yang paling kompeten dalam masalah agama, yaitu Rasulullah SAW. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian membimbing para sahabat ketika bertanya itu dengan perkataan Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian itu tidak mengetahui. Setidaknya kalau kita bertanya kepada orang yang kompeten, ada dua hal yang bisa kita raih. Yang pertama, hilanglah rasa bertanya-tanya yang selama ini menggendap di kepala atau di dalam hati kita. Kemudian yang kedua, hilanglah keraguan yang muncul dari pertanyaan yang akan kita ajukan. Maka bertanya itu kegiatan yang di dalam Islam dipandang positif. Nah, saat itu orang-orang kafir saling bertanya, yang Allah menceritakan mereka saling bertanya bukan di hal yang sepele, tapi naba yang azim. Para ulama sepakat bahwasanya seluruh ayat Al-Quran itu naba, bukan khobar. Para ulama itu ada yang membedakan antara naba dan khobar. Meskipun diterjemahkan dalam bahasa Indonesia terkesan sama. Naba diartikan berita, khobar juga diartikan berita. Tapi kalau dalam bahasa Arab, naba itu lebih tinggi derajatnya daripada khobar.
Makanya yang menyampaikan naba itu disebut dengan nabi, gitu ya. Terambil dari kata yang sama, nun, ba, kemudian terubah sedikit menjadi ya. Dan nabi itu tidak disebut dengan mukhbir, orang yang memberitakan, karena memang Al-Quran itu bukan khobar tapi naba. Perbedaan sederhana antara naba dengan khobar itu apa? Yang pertama, naba itu pasti berita-berita yang penting. Tapi kalau khobar itu tercampur antara yang penting dan tidak penting. Kemudian yang kedua, yang menyampaikan berita itu pasti kompeten. Tapi kalau khobar belum tentu yang menyampaikan berita itu kompeten. Makanya para ulama mengatakan seluruh ayat Al-Quran itu naba, bukan khobar. Nah, mereka bertanya-tanya tentang berita yang besar. Berita yang besar ini apa? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan orang-orang kafir dan musyrik Mekah saat itu bertanya-tanya tentang Al-Quran. Al-Quran ini apa sih? Apakah Al-Quran itu cuma kumpulan syair? Al-Quran itu jangan-jangan sihir? Atau Al-Quran itu cuma kumpulan dongeng-dongeng masa lalu? Ada juga yang berpendapat mereka bertanya tentang Naba Al-Azim, itu maksudnya adalah nubuah Nabi Muhammad. Mereka mempertanyakan Muhammad itu ngaku-ngaku jadi nabi, buktinya apa? Karena orang-orang kafir itu sebagian menuntut kalau Nabi Muhammad itu benar-benar nabi, harusnya bukan dari kalangan manusia, tetapi harusnya dari kalangan malaikat. Makanya di dalam Al-Quran ada perkataan orang-orang kafir yang diabadikan oleh Allah, di mana orang kafir itu mengkritik Nabi Muhammad, kamu tuh makan dan keliling ke pasar seperti kita. Kalau aktivitasmu saja sama dengan kami, terus yang membuat kamu spesial dengan kenabianmu itu apa? Ini standar yang dibuat oleh orang kafir, meskipun kalau kita bicara tentang kenabian, standarnya itu ya Allah. Karena Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah, maka standarnya bagaimana terserah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada umat yang diutus kepada mereka Nabi dan Rasul. Kemudian pendapat yang ketiga, An-Naba'il Azim ini maksudnya adalah Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Dari tiga pendapat ini, meskipun terkesan ketiga-tiganya ada hal yang dibenarkan, tapi para ulama tafsir lebih cenderung konon pendapat yang ketiga lebih tepat. Karena di ayat-ayat berikutnya nanti Allah akan berbicara tentang hari kiamat. Jadi meskipun ada khilaf, tapi para ulama lebih banyak berpendapat An-Naba'il Azim, yaitu hari kiamat. Kenapa orang-orang kafir kok saling bertanya tentang hari kiamat? Di pertemuan lalu kita sudah membahas, karena orang kafir itu cuma mengandalkan logika. Gimana ceritanya bumi yang sudah diciptakan, langit yang sudah ada kok dihancurkan? Gimana ceritanya orang yang sudah mati, jasadnya hancur kok dihidupkan? Kalau cuma pakai logika, akhirnya nggak bakalan nemu jawaban atas kenapa Allah menghancurkan alam semesta dan kenapa Allah membangkitkan manusia. Tetapi kalau kemudian mau mengikuti petunjuk Allah dalam mencari jawaban tersebut, akan ketemu. Allah menghancurkan alam semesta karena Allah Maha Kuasa. Allah yang kuasa untuk menghadirkan, Allah juga yang kuasa untuk menghancurkan. Dan ketika Allah menghidupkan manusia, dimatikan kemudian dibangkitkan kembali, itu juga kuasa Allah. Di antara hikmahnya supaya manusia nanti mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Sehingga kalau cuma berhenti pada logika nggak bakalan ketemu jawabannya. Tetapi kalau ngikutin petunjuk atau wahyu, bakal ketemu kenapa Allah menjadikan hari kiamat, kenapa Allah menjadikan hari kebangkitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan kondisi mereka tatkala saling bertanya tentang hari kiamat itu dengan kondisi alladzi hum fihi mukhtalifun. Di mana tatkala mereka saling bertanya tentang hari kiamat, mereka terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat di sini apa? Ada orang-orang kafir ketika berbincang tentang hari kiamat, tahu nanti akan terjadi hari kiamat, tapi belum tentu meyakini. Karena orang tahu itu belum tentu yakin. Yang kedua, ada orang kafir yang ketika berbincang tentang hari kiamat,
Awalnya dia meragukan, akhirnya percaya. Dari bincang-bincang itu malah kemudian beriman. Dan yang ketiga yang paling parah. Mereka ketika berbincang tentang hari kiamat, makin jadi kekufurannya, makin terjadi pembangkangannya terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang hari kiamat dan hari kebangkitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Kata kalla itu di dalam Al-Qur'an unik. Karena kata kalla itu terkadang bisa bermakna menguatkan statement sebelumnya. Sehingga kalau diterjemahkan sesungguhnya iya. Tetapi juga bisa bermakna kata kalla itu malah menafikan statement belum sebelumnya. Artinya seringkali kita mendapati terjemahan sekali-kali tidak. Kata kala di sini oleh para ulama berfungsi untuk yang kedua. Ketika mereka mengingkari hari kiamat, sungguh yang namanya hari kiamat itu akan mereka ketahui. Bahkan Allah mempertegas dengan kalimat berikutnya, kemudian mereka akan mengetahui. Setiap orang yang mengingkari hari kiamat bakal bertemu dengan hari kiamat sehingga mereka kecewa dengan pengingkaran mereka dan penolakan mereka terhadap hari kiamat. Maka Allah menunjukkan penyesalan terbesar orang-orang yang mengingkari dan menolak hari kiamat dengan dua statement, dua penguat. Yang menunjukkan kiamat itu benar-benar bakal terjadi. Keraguan kalian itu bukan alasan yang dibenarkan di dalam Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan tentang masalah kekuasaannya dengan berkata, "Alam naj'alil arda mihada." Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan yang luas? Hamparan yang kemudian siap untuk dihuni oleh manusia, tumbuhan dan binatang. Ada juga qiraat yang membaca alam naj'alil arda mahda. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu seperti mahat? Mahat itu apa? Kasurnya bayi. Empuk gitu ya. Bukankah bumi ini sudah kujadikan sebagai tempat tinggal yang paling nyaman untuk kalian wahai manusia? Karena ketika manusia akhirnya berpikir, adakah tempat di dunia ini yang lebih baik daripada bumi? Maka mereka akan kembali kepada jawaban ternyata bumi itu tempat tinggal yang terbaik ketika dunia ini masih ada. Kita tahu ya di kemudian hari kan ada penelitian bulan itu bagaimana, planet-planet itu bagaimana. Ternyata ketika orang ke bulan nggak mungkin dia bisa hidup di sana karena atmosfernya beda, oksigennya beda, kondisi alamnya beda, nggak ada tumbuhan di sana. Ketika orang melihat planet-planet lain, dibayangkan seakan-akan bisa tinggal di planet-planet itu, ternyata planet-planet itu memang ada tetapi tidak bisa dihuni oleh manusia karena kondisinya tidak seperti bumi. Yang bumi itu sudah Allah hamparkan dan Allah sudah buat bumi itu senyaman mungkin untuk manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wal jibal autada, dan kami jadikan bumi gunung-gunung itu sebagai pasak-pasak. Kalau kita mengikuti penjelasan para ilmuwan, gunung itu konon yang nampak cuma sepertiga. Yang tidak nampak itu 2/3. Gunung nampaknya itu berguna, yang tidak nampaknya pun juga berguna. Penampakan gunung yang cuma sepertiga itu fungsinya apa? Sebagai pemecah angin. Karena konsekuensi bumi itu berotasi menimbulkan angin yang sangat cepat yang kalau kemudian tidak dibelah atau dipecah oleh gunung, manusia yang hidup di atas bumi ini semuanya melayang. Karena anginnya cepat banget. Maka kita bersyukur Allah menghadirkan gunung untuk memecah kecepatan angin dari efek rotasi bumi. Dan fungsi 2/3 gunung yang tidak nampak itu apa? Ternyata gunung yang tidak nampak itu fungsinya untuk meminimalisir terjadinya gempa bumi. Ternyata gunung yang menancap ke dalam 2/3 itu seandainya tidak ada akan menimbulkan potensi daerah itu gempanya lebih sering.
Tapi dengan adanya 2/3 bagian gunung yang nancap, maka ketika terjadi gempa di dalam bumi ditahan oleh 2/3 bumi yang tidak nampak. Maka kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung yang sangat banyak, bagian nampaknya berfungsi, bagian yang tidak nampaknya juga berfungsi. Belum juga terkait dengan masalah sumber daya yang bisa kita ambil dari gunung bagian atas, apalagi gunung bagian dalam. Saya di pekan yang lalu sempat nonton Moji TV di hari Sabtu. Saya lupa jam berapa, sebelum duhur sepertinya. Itu ada eh, tayangan tentang orang-orang Swiss yang kemudian ngebor gunung. Tapi ngebor gunungnya bukan untuk cari emas, Pak, gitu ya. Orang-orang Swiss itu kemudian menjadikan gunung itu sebagai sumber tenaga listrik. Yang saya kemudian membayangkan segitu dahsyatnya ya kemampuan manusia dalam memikirkan bagaimana makhluk Allah yang besar ini tidak hanya sebagai pemandangan tapi bermanfaat bagi manusia. Yang dari gambaran itu saya kemudian geleng-geleng. Orang Swiss itu sampai kepikiran gimana caranya gunung yang ada ini, air di gunung yang kepake, panas di dalam gunung kepake, tetapi tidak merubah atau mengganggu ekosistem. Jadi orang barat tuh kalau misalnya mau melakukan sesuatu harus diriset dulu dan dipertanggungjawabkan nanti merusak alam atau tidak. Tapi kalau di Indonesia enggak, Pak. Setidaknya kita ngelihat Freeport itu, ngelihat aja udah nggak mungkin ini ekosistemnya tidak terganggu. Gimana ceritanya yang dulu segitiga menghadap ke atas, sekarang segitiganya menghadap ke bawah. Dulu gunung, sekarang kawah dan ditinggalkan begitu saja. Itu cuma terjadi di Indonesia, tapi kalau di luar negeri itu kalau sampai terjadi seperti itu, wah, nanti lembaga-lembaga yang kaitannya dengan lingkungan hidup langsung demo, bahkan penguasa-penguasa yang sadar dengan alam itu juga akan menghentikan proyek itu. Jadi mereka tidak hanya fokus terhadap keuntungan yang didapat, tapi juga nanti kaitannya dengan ekosistem. Nanti kalau rusak, kita nanti bakal rugi nggak? Kalau nanti rusak, kita nanti bakal mati nggak? Sampai mikirnya seperti itu. Setidaknya orang barat itu pikirannya mentoknya sampai nanti kalau rusak bisa bikin kita mati nggak? Itu sudah bagus. Apalagi harusnya orang beriman cara pandangnya lebih ke depan. Bukan cuma nanti bisa membahayakan manusia, tetapi nanti bisa nggak menjadikan hasil sumber daya alam ini seperti yang diinginkan oleh Allah, bentuk rasa syukur kita kepada Allah, dinikmati oleh generasi-generasi sudah kita. Harusnya cara pandang orang Islam itu kan lebih panjang daripada orang-orang Barat. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan wa khalaqnakum azwaja dan kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Para ulama mengatakan di antara hikmah kenapa Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan itu setidaknya dua. Yang pertama untuk mempertegas selain diriku berpasangan, tetapi kalau diriku tidak butuh pasangan. Karena memang Allah itu adalah zat yang esa, yang tidak butuh kepada yang lain, karena Allah itu zat yang dibutuhi, bukan membutuhkan. Allah tidak butuh istri, Allah tidak butuh anak, karena istri dan anak itu adalah salah satu sumber kebahagiaan, dan Allah tidak butuh kebahagiaan karena Allah itu sendiri sumber kebahagiaan. Makanya ayat-ayat yang terkait dengan tuduhan Allah punya istri dan Allah punya anak adalah ayat-ayat yang menjadi konsentrasi para ulama untuk senantiasa direnungkan. Jangan sampai Allah yang sudah mempertegas dirinya esa kok kemudian dinodai Allah punya istri dan Allah punya anak. Makanya perjuangan para ulama untuk membantah keyakinan orang Yahudi dan Nasrani itu sampai sekarang belum berhenti. Mereka kemudian berjibaku untuk memikirkan bagaimana bisa mematahkan argumen orang Nasrani dan Yahudi yang senantiasa berkembang, yang terkesan memasakkan Allah itu punya istri dan Allah punya anak. Kemudian hikmah yang kedua, kenapa Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan? Karena memang makhluk itu saling membutuhkan. Kalau kita bicara tentang laki-laki, laki-laki itu sehebat-hebatnya laki-laki butuh yang namanya perempuan.
Setidaknya ketika laki-laki butuh perempuan itu digambarkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan litaskunu ilaiha, agar kalian menjadi tenang terhadapnya. Bagi yang belum menikah, mungkin akan meremehkan keberadaan pasangan. Tapi ketika sudah menikah, akan mengamini apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Orang yang belum menikah mungkin pikirannya kemana-mana bebas, tidak punya tanggungan dan sebagainya. Tapi ternyata tercatat dalam dunia psikologi, orang yang sampai mati tidak menikah, itu potensi hidupnya pendek. Jadi yang mau niat untuk jadi jomblo seumur hidup, mohon maaf, itu potensi hidupnya pendek. Sedangkan orang yang kemudian menikah, yang menemukan pasangannya, itu potensi hidupnya lebih tinggi. Ya meskipun kita tahu ya, hidup dan mati itu di tangan Allah, tapi Islam tidak menafikan ada pengetahuan-pengetahuan yang bersesuaian dengan Islam. Sehingga fitrahnya itu manusia itu berpasangan, laki-laki dengan perempuan. Dan laki-lakinya laki-laki tulen, perempuannya juga perempuan tulen. Saya baru saja dapat kasus yang selama ini kasusnya bukan di sekolah saya, tapi sekarang di sekolah saya. Di mana saya melihat beberapa murid saya itu sudah sepertinya ngikutin tren yang menyimpang. Sudah ngikutin perkataan setan, kalau jago kawin dengan babon itu biasa. Yang luar biasa itu jago kawin dengan jago, babon kawin dengan babon. Saya kemudian segera ngambil tindakan cepat biar murid-murid saya terselamatkan dari tren seperti ini. Dan hari ini rencananya nanti jam 5 saya akan bertemu dengan salah seorang polisi mau nyiduk mahasiswa UNS yang akan menjadikan salah seorang murid kami itu pasangan homonya. Kita sudah punya bukti WA-nya, kita sudah jebak nanti di mana dan sebagainya. Jadi doakan moga-moga bisa ketangkep, bisa terjerat hukum, bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang yang akan melampiaskan penyimpangan seksualnya. Saya di SMK itu tahu kadar kemampuan bahasa anak-anak atau murid-murid saya itu gimana. Sampai kemudian murid-murid saya itu kalau ketemu dengan saya pasti ngomongnya gini. Ustadz Hanan itu Ustadz yang senantiasa mengistilahkan mur itu pasnya ketemu dengan baut. Karena di SMK saya kan ada jurusan mesin, ada jurusan otomotif yang kaitannya pasti dengan mur baut. Mur itu nggak pas ketemu dengan mur, baut nggak pas ketemu dengan baut. Anak-anak SMK paham Pak, maksud saya ngomong kayak gitu apa? Sehingga kadang-kadang kalau ketemu dengan saya, Pak, mur baut. Tapi saya suka kalau mereka kemudian masih ngomong seperti itu. Daripada kemudian mereka menentang apa yang saya sampaikan kepada mereka selama ini. Jadi waliyadzubillah ya, tolong dikawal anak-anak Bapak. Mau yang laki-laki maupun perempuan, dilihat pergaulannya. Memang pendidikan agama itu penting. Tetapi mohon maaf ya, ada satu hal yang mungkin belum terajarkan dalam pendidikan agama secara formal. Yaitu apa? Fitrah. Masih banyak, mohon maaf ya, beberapa siswi pondok pesantren yang saya lihat lebih suka jadi tomboy daripada anggun. Saya kemudian bertanya-tanya, terus di pondok tuh belajarnya apa? Kok sampai mereka kemudian udah agak mulai menyimpang dari fitrahnya. Perempuan tuh harusnya anggun, tapi tidak sedikit kemudian yang perempuan itu pengen jadi tomboy dan sebagainya. Sekarang banyak komunitas perempuan yang pakai motor sport. Itu jangan dianggap remeh, Pak. Itu awal dari penyimpangan di mana seorang perempuan sudah tidak menerima fitrahnya. Mereka kemudian seakan-akan berontak, motor sport yang identik dengan laki-laki bisa kok juga dikendarai oleh perempuan. Kalau sudah pakai motor sport, meskipun kemudian yang pakai itu adalah wanita yang berjilbab, bahkan bercadar. Mohon maaf, motor sport itu ketika dipakai, ngangkang gitu ya. Dan posisi yang membuat
setiap orang yang melihat itu pasti tertarik untuk melihat lebih lama. Fitrahnya kalau bapak ibu ngelihat perempuan, yang satu perempuan pakai matic, yang satu pakai motor sport, mana yang lebih lama dilihat oleh bapak-bapak? Iya, kan? Kenapa? Kayak lebih menantang. Menantang menurut siapa? Menurut hawa nafsu kita, bukan menurut panduan Allah. Makanya mohon maaf ya, jangan terlalu memanjakan anak. Saya dulu punya om saya sudah meninggal, rahimahullah. Itu ketika anaknya minta motor tuh aneh, mintanya Satria. Padahal cewek. Kemudian tanya sama saya, yang jual motor Satria di Solo di mana sih Dan? Saya kemudian tanya, yang minta siapa om? Anak om yang laki-laki apa yang perempuan? Yang kuliah di UNS, yang cewek. Astagfirullah, jangan dibeliin om, beliin Beat aja. Nanti kalau tanya kok dibeliin Beat, ya dananya cuma pas untuk beli Beat, nggak cukup untuk beli Satria. Nah, kemudian ketika dibelikan Beat ya udah pasrah, nggak mau minta lagi. Sehingga orang tua, mohon maaf ya, sesayang-sayangnya orang tua kepada anak tetap harus dengan panduan. Tidak menuruti kemauan anak itu bukan bermakna tidak sayang. Karena sayang itu tetap dipandu di dalam Islam. Makanya di dalam Islam kan tetap juga ada hukum pukulan kepada anak. Apakah pukulan itu kemudian sudah dikatakan tidak sayang lagi kepada anak? Enggak. Pukulan itu di dalam Islam juga sebagai bentuk rasa sayang orang tua kepada anak. Kalau pukulan orang tua kepada anak itu tidak termasuk kasih sayang, maka Islam tidak akan membenarkan. Tapi nyatanya Islam bukan cuma membenarkan, bahkan memerintahkan. Apalagi pukulan itu kaitannya dengan perintah sholat, apalagi pukulan itu terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan. Tetapi meskipun pemukulan terhadap anak dibenarkan di dalam Islam, tetap ada rambu-rambunya. Syekh Abu Bakar Zaid rahimahullah ta'ala itu membuat sebuah kitab yang kalau diterjemahkan, rambu-rambu pemukulan anak di dalam Islam. Di antaranya kalau mukul, jangan di tempat yang bisa menimbulkan rasa malu, yaitu di wajah. Jangan dipukul di wajah. Yang kedua, kalau mukul jangan sampai menimbulkan cacat. Pukullah dengan pukulan kasih sayang yang tidak terlalu pelan, tapi juga tidak terlalu menyakitkan. Pukullah anakmu ketika tidak ada orang yang melihat. Karena beberapa orang tua itu kadang-kadang dalam rangka mendidik anaknya, jewer, nyubit, atau mukul anaknya itu depan orang. Meskipun sempat anak tahu ini kesalahanku, bapak mukul aku, nyubit aku karena sayang kepadaku, tapi anak kemudian akan timbul rasa malu gara-gara dipertontonkan. Niatnya baik, kemudian akhirnya tidak menjadi baik karena caranya yang salah. Maka rambu-rambunya itu, bahkan Syekh Abu Bakar Zaid itu kemudian menambahkan ketika mukul anak itu jangan lupa sisipkan doa dalam setiap pukulan. Nah ini yang kayaknya terlupakan. Bapak ketika nyubit anak pernah nggak sambil berdoa? Subhanallah. Baik. Kemudian kita lanjutkan, Allah Subhanahu Wa Taala berkata, waja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian itu sebagai sarana untuk beristirahat. Secara fitrah manusia itu butuh istirahat, siapapun dia. Bahkan para nabi, bahkan nabi yang konon memiliki fisik yang kuat seperti Nabi Sulaiman, itu pun juga butuh istirahat. Karena secara fitrah tubuh kita ini ketika bekerja, maka setiap beraktivitas darah itu berputar, dan semakin sering berputar darahnya menjadi kotor. Dan satu-satunya sarana untuk membersihkan darah, membuat otak kemudian tidak terlalu panas adalah dengan tidur. Nabi SAW pun juga tidur. Makanya ketika ada beberapa sahabat yang bertamu kepada Nabi, yang mereka kemudian pamer dengan amalan mereka masing-masing, sampai di antara mereka itu mengatakan, aku itu setiap hari melek, nggak pernah tidur, dan melekku itu untuk aku gunakan untuk beribadah. Maka Nabi ketika mendengarkan tiga sahabat yang memamerkan kelebihan mereka masing-masing dalam beribadah itu, kemudian negur mereka dengan mengatakan, ana atqon nasi bainakum, aku tuh adalah manusia yang paling bertakwa di antara kalian.
Tetapi aku itu beraktivitas dan aku juga tidur. Aku berpuasa dan aku berbuka. Aku melaksanakan sholat tetapi juga tidak lupa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain. Maka teguran Nabi ini kemudian membuat 3 sahabat yang pamer dengan kelebihan ibadah mereka merasa malu. Karena mereka menganggap ibadah mereka seakan-akan dibenarkan oleh Nabi, tapi ternyata disalahkan oleh Nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan waja'alna laila libasa. Dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Ada 2 penafsiran. Malam sebagai pakaian. Ada yang menghubungkan dengan kebiasaan. Malam dengan pakaian itu adalah ketika malam gelap, orang tidak malu untuk membuka pakaiannya. Mumpung gelap, mumpung orang kalau ngelihat dengan pemandangan terbatas, dibuka bajunya. Tapi ada juga yang menghubungkan kehidupan manusia itu tidak bisa dilepaskan dengan malam. Maksudnya apa? Sesibuk-sibuknya kalian dengan aktivitas di waktu siang, toh nanti juga bakal bertemu dengan malam. Maksudnya apa? Manusia itu tidak bisa menghindari yang namanya takdir Allah. 2 pendapat ini menurut saya tidak ada yang salah. Mau diartikan malam adalah momen bagi kita untuk bisa melepas baju, apalagi beberapa hari ini panas banget. Yang saya biasanya kalau tidur itu pakai baju, terpaksa lepas baju, mumpung di waktu malam di kamar tidak ada yang lihat, itu diperbolehkan berdasarkan ayat ini. Tetapi juga tidak bisa menutup kemungkinan manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya malam, maksudnya takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalian mengalami siang, pasti juga bakal mengalami malam. Mengalami malam, pasti juga mengalami siang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan waja'alna nahara ma'asya. Dan kami jadikan waktu siang itu sebagai penghidupan. Para ulama menggabungkan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Bersyukurlah kalau kita itu termasuk orang-orang yang siang hari bekerja, malam istirahat. Karena Allah membuat isyarat di dalam surat ini, bagusnya itu malam istirahat, siang bekerja. Meskipun Islam juga tidak mengharamkan kalau ada orang yang kebalikannya. Siangnya tidur, malamnya kerja. Seperti sopir bis malam, itu mau tidak mau siangnya ya tidur. Orang yang jualan di malam hari angkringan dan sebagainya, siang harinya tidur. Tetapi kalau bicara tentang afdal yang lebih utama yang mana, yang pertama lebih utama daripada yang kedua. Karena seenak-enaknya tidur itu di waktu malam. Maka terlepaskanlah hal yang memenatkan tubuh di waktu malam. Malam itu memang pas banget untuk istirahat. Tapi kalau siang hari masih ada matahari, matahari itu malah memberikan energi. Makanya seenak-enaknya orang tidur siang. Ketika bangun capek. Kenapa? Karena malah dapat energi. Harusnya dia lepas energi, malah dapat energi gara-gara sinar matahari. Islam tidak mengharamkan, bahkan kadang-kadang ada profesi yang bagusnya di waktu malam, siang dia istirahat. Tapi kalau bicara tentang ideal, bersyukurlah yang kita aktivitas kerjanya di waktu siang, malam hari tinggal istirahat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa bainaina fauqakum sab'an shidada. Dan kami bangun di atas kalian 7 lapisan langit yang begitu kokoh. Sering kita bahas ya, kata 7 yang disematkan pada langit itu diperselisihkan oleh para ulama. Apakah 7 ini memang 7 lapisan? Atau 7 ini adalah ungkapan bahasa Arab kuno untuk menunjukkan banyak. Jadi kalau menurut pendapat yang pertama memang langit itu 7 lapis, tidak lebih, tapi ada juga yang mengatakan banyak. Nah, sebagai simbol banyak, orang-orang Arab zaman dulu mengistilahkan dengan angka 7. Karena zaman dulu angka 7 itu sebagai simbol atas banyaknya bilangan. Wallahu alam. Tetapi saya lebih cenderung kepada pendapat yang pertama. Kenapa? Karena dipertegas ketika Nabi itu Mi'raj, maka lapisan-lapisan langit yang beliau naiki satu persatu itu jumlahnya 7. Yang kedua juga berdasarkan informasi Nabi, tatkala Nabi itu melihat
malaikat-malaikat di setiap lapisan langit yang 7. Maka kalau dalam pandangan para ulama lebih kuat pendapat yang pertama daripada pendapat yang kedua. Dan kenapa kok disebut dengan lapisan 7 langit yang kuat? Karena kalau kemudian bumi dan langit itu sama-sama punya hubungan. Bumi itu adalah bangunan di atas, langit itu adalah bangunan di atas bumi. Yang bumi sekecil ini saja bisa bertahan, apalagi bangunan di atasnya yang begitu luas, pasti bangunan lebih kokoh, karena langit itu sampai detik ini belum ada manusia yang tahu batasannya dari mana sampai mana. Para ilmuwan cuma memperkirakan yang namanya langit itu konon luasnya sekian, tapi itu cuma perkiraan. Belum sampai ada ilmuwan yang sampai detik ini tahu batasannya langit itu sampai mana. Dan karena setiap lapisan langit itu ketika ditembus ternyata juga punya kekuatan. Makin ke atas makin berat, maka para ulama menyimpulkan inilah alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala mensifati langit dengan sifat syidad. Jamak dari kata syadid yaitu sesuatu yang sifatnya kuat. Tapi demikian ya, moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sisa waktu kalau ada pertanyaan saya persilakan. Pak Margono belum hadir ya. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak saya akhir. Nggak ada, alhamdulillah. Tapi demikian yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.